Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri dan Firman Nur Hakim akan menerangkan tentang septic tank. Septic tank atau tangki septic adalah sebuah ruang silinder, biasanya terletak tepat di bawah tingkat dasar yang menerima baik urin, siraman air dari toilet, dan juga buangan rumah tangga lainnya. Ini ada gambar septic tank, di bawahnya ada sludge. Sludge itu endapan yang dari toilet tadi, lalu ada sampah yang mengapung karena padatannya atau sampah tersebut memiliki massa yang ringan dibandingkan massa air. Lalu air yang tidak memiliki padatan selanjutnya mengalir ke pipa outlet dari tangki septik ini. Keuntungan dan kekurangannya, keuntungan utama yaitu dari tangki septik, fleksibilitas, mudah diadaptasi untuk kebutuhan limbah rumah tangga masing-masing, serta bagian tangki septik tidak bergerak dan hanya membutuhkan maintenance yang ringan. Kekurangannya yaitu harga tangki septik mahal dibandingkan dengan sistem pengolahan air limbah secara on-site, dan umumnya tangki septik hanya di daerah yang kalangan elit saja karena sistem ini membutuhkan lapisan tanah kedap air, ruang untuk bidang drainase, dan itu sistem ini membutuhkan air pipa atau pipa air, lalu membutuhkan juga pemeliharaan mekanis. Desain tangki septik harus dirancang untuk menyisihkan hampir semua limbah yang berbentuk padatan dari pemukiman dan mengurai bahan organik anaerobik. Untuk mencapai hal ini, tangki harus disediakan sebagai berikut. 1. Volume septic tank harus tepat untuk menahan limbah secara memadai. Volume septic tank yang tepat untuk menahan limbah secara memadai untuk sedimentasi padatan limbah yang efektif, waktu retensi cairan harus minimal 24 jam. Karena dari 2/3 volume tangki septik itu untuk cadangan lumpur dan buangan yang terakumulasi, sehingga ukuran tangki septik harus didasarkan pada 3 hari retensi pada saat operasi. Ini memastikan bahwa setidaknya pada retensi masih tetap sebelum setiap operasi penyedotan. Yang kedua yaitu penempatan perangkat saluran masuk dan keluar harus tepat pada septic tank. Ruang penyimpanan lumpur dan buih yang memadai untuk mencegah pembuangan lumpur dan buangan dalam limbah. Saluran masuk ke tangki septik dapat berupa T sanitasi atau siku dengan diameter lebih besar dari 10 cm. Kaki vertikalnya mencapai 20% dari baffle kedalaman cairan. Outlet tangki septik juga berupa THT atau baffle. Kondisi septic tank juga harus anaerobik, tidak membutuhkan oksigen. Ventilasi langsung lebih penting, namun ketentuan ini harus dibuat untuk memungkinkan keluarnya gas yang dihasilkan dalam tangki melalui pipa ventilasi. Konstruksi dan operasi septic tank harus kedap air, tahan lama, dan stabil secara struktural. Diperkuat untuk weathertightness setelah pemasangan dengan lapisan bitumen atau beton. Material lainnya dan ferosmen memenuhi persyaratan ini, tapi tangki harus sesuai dengan sifat ekuivalen. Bahan-bahan tangki yaitu termasuk polietilin, fiberglass yang ringan, mudah disangga, dan tahan terhadap pembusukan. Baja adalah bahan lain yang telah digunakan septic tank, namun memiliki lapisan tahan korosi. Tank juga dapat menjadi rusak karena pada tingkatan cairan tertentu. Pipa saluran masuk dan keluar harus disegel dengan senyawa pengikat melekat pada beton dan pipa. Mengubah instalasi tangki harus diuji untuk kedap air dengan mengisinya dengan air. Persyaratan pemasangan yang paling penting adalah tangki berada pada tingkat yang rata, kedalaman yang memberikan aliran gravitasi yang memadai dari rumah, cocok dengan dan selokan dari rumah.
ini juga harus mudah diakses untuk memfasilitasi inspeksi, pemeliharaan, dan pemompaan lumpur. Perawatan tangki septik ada 3 prosedur umum, yaitu untuk membuang efluen tangki septik, bidang penyerapan dan lapisan evapotranspirasi jika kondisi lokasi sesuai dan tidak menimbulkan ancaman terhadap kualitas air tanah, serta penyerapan tanah di bawah permukaan biasanya merupakan metode terbaik untuk membuang limbah tangki septik. Ini ada gambarnya, seperti yang ditunjukkan ini, efluen mengalir dengan gravitasi dari tangki melalui pipa tertutup dan kontak distribusi ke pipa berlubang di parit. Gambar di bawah ini menunjukkan detail konstruksi parit. Terdiri dari ubin drainase pertanian bersendi terbuka diameter 10 cm yang diletakkan kedalaman 1 meter. Batu yang hancur atau kerikil tanah, bakteri dan oksigen dalam tanah membantu memurnikan efluen. Lubang soakaway direkomendasikan sebagai alternatif ketika parit absorpsi tidak praktis, di mana tanah yang tembus air dalam atau di mana lapisan atas yang kedap air dilapisi oleh lapisan berpori, tangki septik efluen mengalir melalui dinding lubang terbuat dari bahan terbuka, batu bata, dan batu bersendi di dalam tanah yang tidak berair dan kemudian dirawat oleh bakteri yang ada di tanah. 9 lubang resapan atau soakaway. Ini ada gambar soakaway-nya dari batu dan kerikil atau batu besar yang telah hancur. Lalu perawatan dan pembuangan lumpur. Lumpur dan buangan harus dikeluarkan dari tangki ketika menempati kapasitas 2/3 tangki. Operasi ini biasanya dilakukan setiap 1 hingga sampai 5 tahun. Sludge terakumulasi pada laju 0,03 hingga 0,04 meter per orang per tahun, sehingga mengingat jumlah pengguna dan volume tangki, interval antara operasi destert yang berurutan dapat dengan mudah dihitung. Karena kelangsungan hidup patogen adalah variabel M, pembuangan lumpur harus dilakukan dengan hati-hati. Metode pemindahan lumpur yang paling memuaskan adalah dengan menggunakan truk tangki yang dilengkapi dengan pompa hisap. Ketika sebuah kapal tanker yang tidak tersedia, itu bisa dihilangkan secara manual dalam tangki septik, yaitu pencernaan anaerob dari lumpur tangki septik telah dilakukan di beberapa daerah tropis untuk menghasilkan metana untuk keperluan rumah tangga dan bubur yang dapat dicerna sebagai pengondisi tanah atau sebagai pupuk untuk kolam ikan. Periksa efluen dari tangki spare secara berkala untuk memastikan bahwa buih naik bar atau padatan tersuspensi meninggalkan sistem. Material ini adalah bagian dari serangkaian material pelatihan yang komprehensif tentang pasokan air dan sanitasi berbiaya yang disiapkan dengan dukungan lembaga pembangunan bilateral dan internasional di seluruh dunia. Materi ini juga didesiminasikan melalui jaringan pelatihan yang dibuat sebagai upaya kerjasama oleh agen sponsor regional dan lembaga lain yang baru-baru ini. Dalam submodul ini kami melihat septic tank sebagai sarana air limbah yang berfokus pada prinsip-prinsip operasi, desain, konstruksi, pemeliharaan, dan pembuangan limbah cair dan lumpur. Tangki septik dibangun di bawah tanah untuk menampung mengolah air limbah. Tangki septik umumnya digunakan untuk mengolah air limbah dari rumah masing-masing. Tapi mereka juga dapat dirancang mengolah limbah dari bangunan besar seperti sekolah, apartemen, dan hotel. Septic tank hanya cocok di rumah untuk rumah yang memiliki sumber pasokan air dan tanah yang memadai dengan tanah yang cukup permeabel untuk pembuangan limbah secara efektif. Mereka menyediakan layanan sanitasi tingkat tinggi bagi mereka yang mampu membelinya. Tidak ada dana kota yang dibutuhkan untuk pantai dari sistem tangki septik untuk mengumpulkan air limbah. Tanggung jawabnya biasanya pada penghuni untuk membangun sistem tangki septiknya sendiri. Namun, septic tank lebih mahal biayanya per rumah tangga daripada sistem pengolahan limbah lainnya. Karena itu penggunaannya biasanya terbatas di pinggiran kota yang kalangan elit tertentu.
Limbah yang memasuki tangki septik terdiri dari cairan, padatan yang lebih berat mengendap di bagian bawah, sementara cairan mengalir masuk keluar dari tangki. Padatan mengapung membentuk buih di bagian atas cairan. Pencernaan anaerob memecah bahan organik dalam lumpur gas produk kebanyakan metana dan karbon dioksida, sehingga setengah dari padatan dalam air limbah disita dan dicerna dengan cara ini. Dalam mendesain tangki septik, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa padatan yang masuk dapat dihilangkan dari tangki dan dicerna secara anaerob. Limbah cair harus dibuang dengan baik di tanah. Untuk mencapai hal ini, ukuran tangki harus cukup besar agar cairan yang masuk disimpan dalam tangki setidaknya selama 1 hari. Karena tangki disedot ketika volume lumpur dan buih menempati 2/3 dari volume tangki. Kapasitas tangki dirancang menjadi 3 kali aliran air limbah harian. Ini diwakili oleh rumus kapasitas, yaitu C sama dengan 3 PR Q, di mana jumlah orang yang menggunakan tangki waktu retensi dalam tangki minimal 1 hari, dan Q itu volume air limbah digunakan per orang per hari. Sebagai contoh, berikut perhitungan 6 orang memakai 100 liter per orang per hari. Kapasitas tangki septik dihitung sebagai 3 dikali 6 orang P dikali 1 dikali 100 menghasilkan 1.800 liter untuk volume tangki septik. Lalu mari lihat konstruksi. Perangkat saluran masuk harus meminimalkan pencampuran dalam tangki. Deionization atau siku dengan diameter lebih besar dari 10 cm direkomendasikan. Lubang got biasanya disediakan untuk mengakses ke tangki septik dan ans dari memeriksa interior. Lubang got harus ditempatkan di atas saluran masuk outlet untuk memungkinkan pembersihan di belakang baffle dan pengosongan dari dudukan yang telah ditentukan. Tangki septik 2 kompartemen berkinerja lebih baik dalam mengurangi polutan patogen dalam aliran buangan daripada tangki kompartemen tunggal dengan Y yang sama. Hal ini karena desainnya meminimalkan hubungan arus pendek dan turbulensi tangki. Modifikasi lain menghasilkan tangki septik desain 3 kompartemen di H air limbah, toilet buangan ke kompartemen pertama, dan ke kitcher yang kedua atau ketiga. Tank-tank ini lebih mahal, tapi cocok untuk instalasi. Beton betulang adalah bahan konstruksi terbaik, memungkinkan tangki megateric, suara struktural, dan stabil. Ferrosemen yang lebih murah dan lebih ringan daripada beton betulang. Ferrosemen juga dapat digunakan untuk membangun tangki septik. Bahan lainnya seperti polyethylene dan fiberglass dapat digunakan untuk septic tank. Mereka ringan, mudah diangkut, dan tahan terhadap korosi dan pembusukan. Baffle T dan siku harus dibuat dari bahan yang tahan lama, tahan korosi seperti PVC, PVC, fiberglass, dan pipa tanah liat yang divitrifikasi. Untuk menghindari kebocoran, saluran masuk dan saluran keluar harus disegel dengan senyawa pengikat dan yang melekat pada tangki dan pipa. Tangki harus rata dan diletakkan di area yang memungkinkan untuk mudah diakses. Untuk inspeksi, pemeliharaan, dan pemompaan lumpur. Limbah tangki septik biasanya dibuang melalui medan penyerapan tanah. Efluen mengalir dari tangki melalui pipa tertutup dan kontak distribusi ke pipa berlubang di parit. Parit biasanya memiliki kedalaman 0,5 hingga 1,5 meter dan lebar 0,5 hingga 1 meter. Ini disebut sistem parit absorpsi. Bagian bawah parit diisi dengan 150 mm batu yang dihancurkan dan ubin drainase terbuka dengan diameter 100 mm diletakkan di atasnya. Limbah mengalir keluar ke pipa, mengalir di permukaan batu, dan merembes ke tanah. Dalam pandangan samping ini, atau gambar ini,
Bagian atas sambungan pipa terbuka ditutup oleh penghalang semi permeabel untuk mencegah pengukuran tanah dari penetrasi dan clogging sambungan terbuka di pipa. 2 atau lebih dari parit absorpsi ini membentuk medan serap. Daerah serap yang dibutuhkan dan karenanya tergantung pada tingkat perkolasi tanah dan jumlah air limbah yang mengalir dari septic tank. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengukur laju perkolasi tanah. Yang paling banyak digunakan adalah uji perkolasi kepala jatuh, di mana lubang 150 mm digali hingga kedalaman yang diinginkan dari parit penyerapan. Itu diisi air mana dan tingkat penurunan ketinggian diukur memberikan penilaian permeabilitas tanah kasar. Ketika dikorelasikan dengan perkiraan aliran air limbah, luas parit dapat dihitung. Meskipun standar septic tank telah ditetapkan di seluruh dunia, yang digunakan pada uji perkolasi kepala jatuh ini sama sekali bukan prosedur desain yang akurat. Perkolasi limbah juga tergantung pada penumpukan film biologis pada permukaan tanah. Karakteristik perkolasi ini sangat sulit diprediksi. Informasi lebih lanjut tentang itu. Ketika medan serap akhirnya menjadi tersumbat, yang kedua dapat dibangun dan dialihkan ke sana. Yang pertama akan mengering, kapasitas penyerapan meningkat seiring dengan waktu. Diagram menunjuk bidang pertama yang beroperasi. Bergantian aliran antara bidang pertama dan kedua meningkatkan kapasitas keseluruhan area untuk menyerap aliran air limbah. Penyumbatan dapat terjadi ketika akar mencari air, menemukan bidang ubin dan menembus ubin bersendi terbuka. Di sini tampak sebuah pipa yang dalam bahaya tersumbat oleh akar. Perawatan harus diambil untuk menemukan septic tank, saluran pembuangan dan lubang absorpsi jauh dari bangunan sumber air atau pohon yang akarnya tumbuh dapat merusak mereka. Lubang resapan atau resapan merupakan alternatif untuk pembuangan limbah tangki septik. Efluen mengalir ke lubang yang memiliki dinding bata atau batu bersendi terbuka yang dikelilingi oleh bebatuan. Efluen merembes melalui dinding lubang di sekitar tanah. Soakaway ditutupi dengan desain plat beton bertulang untuk menahan tanah overlay dan beban lalu lintas. Untuk rata-rata keluarga, perendaman biasanya cukup besar, berdiameter sekitar 2,5 meter dan kedalaman 4 meter. Namun kegagalan parit penyerapan dan Soakaway sedang terjadi biasanya karena evaluasi lokasi yang buruk dan terutama permeabilitas estimation sangat sulit untuk menghentikan penyerapan jangka panjang tanah. Absorpsi dapat bertahan selama lebih dari 10 tahun, tetapi mungkin hanya bertahan 3 atau 4 tahun. Pemeliharaan yang tidak memadai juga dapat menyebabkan kerusakan sistem. Pelembaburan yang tidak tepat dari tangki semprot ke insulasi tempat tidur atau bak anak kecil ini menyebabkan gangguan di seluruh sistem. Emisi yang dilepaskan pemurnian air harus diperiksa secara teratur dan memastikan bahwa residu atau kekayaan tidak meninggalkan sistem. Inilah hasil pemasangan yang tidak memadai. Sebuah kapal pembersih dipasang di permukaan untuk menghindari meja air tinggi. Tanah di bawah tanah itu adalah dan relativitas tidak ramah. Akibatnya pipa tidak menyerap, tidak bisa mengeluarkan kebocoran dari tangki, dan tangki menembus permukaan tanah untuk membentuk kolam tertutup. Proposal industri adalah untuk lahan yang tidak dapat diakses penyandang cacat, tetapi untuk tanah yang tinggi dan terbatas seharusnya tidak mencoba ke ruang tanah dan sistem penyerapan tersebut. Dalam kasus ini, alternatifnya adalah penggunaan tempat tidur penguapan. Slim dan sampah pada dua titik dari kapasitas tangki dihilangkan, biasanya dilakukan setiap 3 atau 4 tahun.
Cara untuk menyingkirkan scraping yang paling memuaskan adalah dengan menggunakan aliran fluida vakum. Jika Anda tidak mau menggunakan SLIM, dapat juga jika Anda tidak dapat menggunakannya, SLIM dapat saat Anda telah diperlakukan sejak lama. Tentu saja menemukan cara bagus untuk memberantas penyakit itu harus diselesaikan secara tidak higienis. Septic tank sludge dan effluent tangki dapat digunakan sebagai kondisioner tanah di lahan raw. Namun harus berhati-hati untuk meminimalisir resiko disease dan membebani tanah. Lumpur tangki septik juga dapat distabilkan oleh pencemaran anaerob. Dalam bakteri, septic tank anaerob mengurai lumpur, menyebabkan sebagian besar dari gen mati. Metode lain untuk digunakan untuk menstabilkan lumpur septik adalah pengomposan. Feses dicampur dengan bahan nabati seperti eceng gondok, jerami, padi, sampah, atau serpihan kayu. Campuran ini kemudian dikomposkan menjadi aerobik aerols. Panas yang dihasilkan selama pengomposan menghancurkan sebagian besar patogen. Dikirim dalam lumpur tangki septik, produk kompos dapat digunakan sebagai kondisioner tanah. Lumpur tangki septik juga dapat dibuang di kolom stabilisasi limbah. Oke, gitu aja dari saya Firman. Terima kasih.